ingin menyampaikan kasus pelanggaran terhadap sila kelima. Perkenalkan, nama saya Nelia Semarani. Nama saya Menti Diana. Nama saya Siti Robiah. Nama saya Randall Muhammad. Nama saya Muhammad Rafi Pramuji. Kami akan mengambil kasus yaitu korupsi yang dilakukan oleh Mayan Menteri Sosial Juliari Batubara. Pelakunya diantara lain Menteri Sosial Juliari Batubara, Medhus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harisida Oke. Penyebab kasus terjadi, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Waktu terjadi, pada 6 Desember 2020 KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Pada Mei sampai November 2020, Medhus dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier. Terkumpul uang free dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar. Tempat terjadinya yaitu wilayah Jabodetabek, Jakarta. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19. Beberapa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai materi sosial saat itu menunjuk Medhus dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara menunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Medhus. Untuk setiap paket bansos yang disepakati oleh Medhus dan Adi sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300 per paket bansos. Pada Mei sampai November 2020, Medhus dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian dan Hari Sidabuke dan Mojo Bete. Adi yang diduga memilih Medhus. Penunjukan PT RTI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Medhus kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar Rp 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola Eko dan Selvi N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee pada Oktober sampai Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar. Sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar Rp 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun
1969 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jok pasal 55 ayat 1 KUHP. Upaya pencegahannya. Secara umum korupsi terjadi dalam penyaluran dana bansos, yaitu kuota penerima dikurangi bahkan bansos tidak diterima sama sekali. Pelaku membuat daftar penerima bantuan virtual, namun tidak ada penerima tetapi dana tetap digunakan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dan kebijakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses regulasi bantuan dana COVID-19 di Indonesia, sehingga sangat dibutuhkan kerjasama antar lembaga dan koordinatif guna menciptakan sistem pelayanan publik dalam penyaluran dana bansos COVID-19 yang optimal sebagai langkah untuk mencegah terjadinya korupsi. Sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.